Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget nih subscribe, thank you so much. I love you. Oke, setelah sekian lama nggak upload, karena emang Regina lagi isolasi mandiri kena Omicron, jadinya nggak upload. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang doa yang akan terkabul dalam waktu dekat ya, gitu. Oke, seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada file 1 ada garnet. Oke, file kedua ada white howlite. File ketiga ada apricot agate. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di readingan Regina. Ya iyalah ya Regina ya. Maksudnya file kalian, bye. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu ada ini garnet. Kita lihat doa yang bakal dikabulkan tuh yang kayak gimana sih. Kalian udah doa misalnya apa yang dikabulin ya. Kita lihat ada Four of Air. Terus ada plans that need. Oke, Seven of Air. Ada life experience, ada Knight of Water. Oke. Pertama-tama adalah yang bakalan doa yang bakalan dikabulkan, yang kalian sudah panjatkan atau kalian sudah proposalkan ke Tuhan di bulan-bulan lalu, itu berupa ini ya, kalian bisa istirahat nih. Bagi kalian yang mendambakan istirahat karena kalian mungkin ngerasa capek banget sama hidup, capek banget kerja, atau mungkin capek banget sama situasi dan akhirnya kalian nggak sempat istirahat, atau memang kalian tidur tapi nggak berasa istirahat gitu loh, kayak gitu. Nah, kamu tuh bakal dikasih istirahat gitu tuh ya, walaupun kamu nggak secara gamblang ngomong atau doa sama Tuhan bilang, oh Tuhan saya pengen istirahat, nggak kayak gitu juga. Tuhan tuh udah tahu gitu loh, misalnya kamu tuh pengennya ini gitu, kamu pengen istirahat, nah kamu dikasih waktu untuk istirahat gitu ya. Terus bagi kalian yang pengen banget liburan gitu ya, pengen banget liburan, taking vacation juga, ini bakal dikabulkan juga nih, tapi aku nggak tahu waktunya kapan ya. Maksudnya dia dalam waktu dekat ini sih, berarti sekitaran nggak minggu-minggu 4 minggu setelah dari sini mungkin gitu ya, dari kalian nonton ini kayak gitu, karena di sini ada 4 of Air berarti 4 gitu. Dan gimana ya, kalian tuh jadi kayak akhirnya punya banyak waktu untuk memikirkan diri kalian sendiri, punya waktu untuk me time, punya waktu untuk memutuskan sesuatu. Misal kalian tuh lagi ada dalam situasi yang menuntut kalian untuk kayak yang memikirkan hal itu matang-matang. Misal kayak kamu mau menikah misalnya kayak gitu kan ya, itu kan harus dipikirkan dengan sangat matang, tapi kamu nggak punya waktu untuk mikirkan itu gitu loh. Dan akhirnya Tuhan kasih waktu untuk istirahat, duduk atau tidur kayak gitu, dimana kamu bisa akhirnya dapet pencerahan mau maju untuk menikah atau enggak misalnya gitu. Terus banyak-banyakin ini sih kalau misalnya memang bagi yang muslim, kalau misalnya lagi dihadapkan beberapa pilihan kan pasti disuruhnya istikharah ya. Tapi kalau misalnya bagi agama lain mungkin kalian lebih sering-sering lagi untuk kayak untuk di Christian mungkin lebih rosario dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi biar apa ya, dikasih keteguhan hati untuk pilihannya tersebut gitu loh. Dan di sini juga ada oh iya, jadi nyambung nih sama yang kartu pertama. Kartu pertama itu dikasih waktu untuk duduk, atau dikasih waktu untuk tidur, dikasih waktu untuk istirahat. Karena beberapa dari kalian itu ibaratnya proposal yang kalian proposalkan ke Tuhan itu butuh revisi atau butuh kayak diubah gitu loh, karena menurut beliau mungkin gitu kan, menurut universe mungkin ini nggak baik buat kamu gitu, atau enggak memang kayak yang kenapa hal itu belum datang ke kamu, doa kamu tuh belum datang ke kamu karena butuh direvisi, karena mungkin aja yang kamu minta itu nggak terlalu jelas. Jadi kamu mintanya misalnya kamu pengen minta kerjaan gitu tuh ya,
Tapi kan untuk universe tuh pengennya kamu tuh sedetail mungkin ke beliau gitu kan. Kayak kamu maunya kerjaan yang seperti apa, gajinya berapa, terus suasananya bagaimana kan gitu. Tapi kalau misalnya orang kan rata-rata kalau saking udah mentoknya nggak ada pekerjaan, yaudah Tuhan saya minta kerjaan deh apapun itu misalnya kayak gitu kan. Kayak yang sedangkan Tuhan itu ibaratnya atau universe itu pengennya kamu tuh sedetail mungkin sama beliau, karena beliau tuh punya segala bentuk ya, maksudnya punya banyak banget potensi pekerjaan gitu loh. Saking banyaknya ini mayak, nggak mungkin kan semua pekerjaan datang ke kamu, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kamu harus kayak sespesifik itu kayak gitu. Ataupun mungkin kamu pengen yang jodoh yang begini bagaimana gitu kan. Jodoh kamu ini kamu sudah plan kan, saya udah Tuhan datangkan jodoh saya kayak gitu. Tapi kan menurut universe gini, kayak apakah ini sudah cocok dengan kamu atau belum kan gitu kan. Apakah kamu yakin dengan yang kamu minta atau belum kayak gitu. Jadi kayak yang butuh direvisi itu yang seperti itu loh gitu tuh. Karena memang kalian belum terlalu detail untuk mintanya gitu. Cuma kayak minta jodoh doang gitu kan. Tapi kan Tuhan tuh terlalu sayang sama kalian gitu, sampai akhirnya kayak tolong dong direvisi dulu deh gitu tuh. Kita pengen kasih kamu yang terbaik, tapi kamu sendiri kayak yang asal-asalan mintanya gitu tuh. Kayak gitu sih. Ya. Jadi intinya dikasih waktu 4 minggu berarti ya, 4 minggu dari sekarang dikasih waktu untuk merevisi doa-doa kamu kayak gitu yang memang belum terwujud gitu. Kamu revisikan dulu baru nanti didatengin gitu ya. Jadi jangan protes kalau misalnya seandainya, sorry kalau ada noise, jangan protes kalau misalnya kalian tuh belum bisa dapetin itu gitu loh, karena memang butuh revisi. Kadang-kadang memang gitu butuh revisi. Regina aja kalau misalnya law of attractions itu banyak revisinya gitu, karena memang sama beliau tuh kayak ibarat kayak dosen ya, sudah diajukan terus ini kurang nih gitu, ini maunya yang mana gitu, oh ya udah langsung aku benerin lagi kayak gitu doanya gitu. Jadi memang ada kayak gitu. Terus di sini juga kalian bakalan dikasih ini ya, dikasih banyak banget pengalaman hidup. Jadi mungkin kalian ini, kalau kalian nih tipikal orang yang nolep, maksudnya yang jarang banget keluar gitu kan, atau belum ibaratnya pengalamannya belum banyak nih gitu tuh sama kehidupan gitu tuh, dan kalian tuh ibaratnya kayak kok orang tuh bisa tahu ini itu sedangkan aku nggak tahu apa-apa misalnya kayak gitu. Nah kamu tuh bakal dikasih life experience gitu loh, kayak pengalaman gitu, pengalaman hidup yang cocok banget buat kamu kayak gitu, yang jadi nggak bisa dibandingin sama orang lain kan gitu. Dan si kejadian ini gitu tuh yang bakal bikin kamu berubah gitu loh 360 derajat. Ibaratnya kayak blessing in disguise gitu. Karena misalnya gini, kamu dikasih suatu life event, misalnya lagi dikasih musibah atau apa gitu tuh ya, ibaratnya kamu kan pasti mikir kok kenapa ini terjadi sama aku ya gitu kan, gini. Padahal sebenarnya gitu tuh Tuhan tuh punya banyak cara gitu. Walaupun memang awalnya dikasihnya nggak enak dulu, tapi nanti ada hadiah di balik itu gitu tuh. Menurut aku sih ini identik sama lebih ke ini ya, doa yang dikabulkan itu lebih ke, kalau life experience sendiri itu lebih ke ini, lebih ke kamu nih pengen berkembang atau tidak jiwanya kan gitu kan. Tapi kayaknya menurut aku untuk yang seperti ini nih, ini rata-rata orang yang seeking out kayak ini deh, perkembangan spiritual, jadi spiritual growth yang kamu minta ke Tuhan, atau kalian tuh sudah kayak walaupun nggak minta tapi frekuensi kamu nyampe ke sana gitu tuh, kayak kok saya gini-gini aja ya, kok kayak gini-gini aja ya gitu, saya gitu. Tapi justru itu yang dikabulkan. Akhirnya apa, Tuhan kasih momen dimana kamu tuh bisa belajar tentang hidup tuh kayak gitu. Terus di sini juga, oh my god, bagi kalian yang single yang gimana ya, ibaratnya yang, ataupun kalian yang lagi nunggu jodohnya, congratulations, karena kalian bakal jatuh cinta sama seseorang, atau mungkin sudah ya sekarang kayak gitu, dan orang ini bakal menghantarkan kamu ke pernikahan gitu ya, karena ada lamaran nih kelihatannya gitu tuh. Dan di sini punya ada romansa itu untuk kalian yang sebentar lagi ya. Bagi kalian yang mungkin sekarang lagi udah punya pacar tapi
masih belum jelas nih mau dibawa kemana, itu pasti dibawanya ke pernikahan nih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih jomblo, nanti ya kalau ada orang yang datang yang sangat-sangat antusias banget gitu untuk deketin kalian, terus sangat-sangat emosional juga, dia ngerti perasaan kamu, terus dia juga orangnya ini introspektif. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu yang salah, dia langsung tahu salahnya di mana gitu dan langsung minta maaf. Jadi orang tipikal yang kayak gini nih. Terus kayaknya juga kalian bakal ngundang-ngundang. Ini aku ngeliatnya ada wedding gitu, bakal ngundang-ngundang mungkin tunangan atau apa kayak gitu ya. Jadi doa kalian bagi kalian yang single, congratulations karena mau ada yang datang gitu. Oke. Terus di sini ada oke. Jelas ada soulmate. Oke, bagi kalian yang ini jelas banget sih. Bagi kalian yang meng-LOA kan nih, ini nyambung ya. Ada mungkin kalian kan karena tadi disuruh revisi tentang proposal. Ini identik banget ini sama jodoh ya. Gitu. File 1. Jadi kalian tuh yang sudah kalian imajinasikan, sudah kalian visualisasikan, itu tandanya udah ada di jalanan. Jadi ibaratnya ada sinkronisasi yang memang misalnya nih kamu lagi mikirin, oh mungkin jodoh saya bisa naik mobil nggak ya gitu, gini. Tiba-tiba kamu ngeliat padahal kamu lagi ada di tempat yang jarang banget ada mobil gitu tuh lewat, tiba-tiba ada mobil lewat gitu di depan kamu. Nah itu tuh sinkronisasi, dan itu tuh ngasih tanda bahwa yes gitu tuh, jodoh kamu bisa naik mobil misalnya kayak gitu. Atau mungkin kalian di jalanan ngeliat angels number dan lain-lain. Jadi Tuhan tuh sudah ngasih kalian tanda di mana-mana gitu loh. Jadi tolong be aware lagi di file 1, tolong lebih dilihat lagi ya gitu tuh. Kalian nemuin apa aja di jalanan nih gitu, karena memang entah itu kalian juga dikasih mimpi atau gimana, mungkin kayak gitu ya. Jadi udah dikasih tanda kode-kodenya kayak gitu, dan itu banyak banget kalau kalian lihat gitu. Ini identik sama soulmate nih. Ini kunci hidupnya kamu, kunci hatinya kamu gitu tuh kan, ibaratnya hal yang memang kamu tunggu lama kayak gitu kan, kamu nungguin jodoh lama misalnya kayak gitu. Nah ini orang ini gitu yang datang tadi kan, makanya aku nggak heran ngeliat ada wedding, ada pernikahan, ada yang undang-undang kayak gitu ya, karena memang ada soulmate di sini, soulmate kalian datang gitu ya. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagit. Bukan. Salah dong, maaf. Ada Libra, Aquarius, Gemini. Terus ada Pisces, Scorpio, Cancer gitu ya. Oke. Inisialnya ada G, ada F, ada C, ada M, ada B. Oke, jadi inisialnya ada G, ada F, ada B, ada C, ada M. Ini bisa inisial kamu atau inisial si jodoh yang mau datang nanti ya, gitu tuh ya. Oke. Aku kira cukup untuk file 1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Personal reading itu harganya Rp150.000 untuk 2 pertanyaan berupa voice note ya, sama foto shuffle cardnya. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 2 itu White Howlite. Kita lihat ya doa yang dikabulkan nih jenisnya seperti apa sih gitu tuh. Ada Tree of Fire, ada Knight of Earth, ada King of Water, ada Page of Fate. Ini tadi file 1 juga yang datang, ada jodohnya juga yang datang nih doanya ya. Ini file 2 juga ada nih. Ini kalian lovey-dovey. Oke, jadi yang dikabulkan adalah berupa abundance yang berlimpah. Jadi kalau misalnya kalian pengen tercukupi secara finansial, pokoknya sehat walafiat, abundance itu kan macam-macam ya, nggak cuma uang doang gitu. Ada uang, kesehatan, terus siblings yang baik gitu, misalnya kayak saudara-saudara yang baik gitu, teman yang baik. Nah itu tuh bakal datang nih kayak gitu. Jadi udah mendekat gitu. Misalnya kalian punya yang kalian minta itu kestabilan, ya itu pasti datang kestabilannya gitu. Mungkin aja kamu sekarang akhir-akhir ini lagi ngadepin hal-hal sulit, tapi kestabilannya bakal datang kayak gitu ya. Itu adalah balasan atas segala kesabaran yang sudah kamu lakukan gitu tuh. Sepanjang itu menurut aku ini ada long term plans juga, berarti
ada apa ya, kayak doa jangka panjang gitu loh. Doanya tuh doa-doa, bukan doa-doa pendek, maksudnya kayak doa-doa yang jangka pendek, tapi doa-doa jangka panjang. Misal kayak cita-cita kamu pengen jadi apa sih 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang tuh, mau jadi apa. Kamu tuh nge-planning itu tuh sebenarnya 5 tahun atau 10 tahun lagi, tapi itu udah mau datang sekarang gitu loh. Jadi ya siap-siap aja gitu kan. Maksudnya apa tuh kira-kira cita-cita yang 10 tahun akan datang, tapi ternyata mau datang itu sekarang dikasihnya gitu. Karena kan itu ya, universe itu selalu ngasih divine timing. Jadi kalau misalnya kata kita ternyata kalau kata menurut kita, oh kayaknya nih kenanya di 5 tahun atau 10 tahun lagi deh, tapi ternyata universe kasih lebih cepet, kan bagus juga gitu. Jadi menurut beliau aja ya gitu. Nah, di sini juga jadi di sini juga bakalan ada komitmen ya. Jadi ini untuk, apalagi untuk yang udah punya pasangannya, ini komitmennya dikuatkan lagi. Dan pasangan kalian juga bakal ngasih kalian tuh kayak komitmen loh, komitmen yang benar-benar kuat banget. Dan kalaupun kalian single, ini bakalan ada orang yang sangat komitmen banget ke kalian kayak gitu. Ada orang yang menunjukkan komitmen lah, intinya kayak gitu. Orangnya loyal, orangnya dedikasi banget, setia, terus ngehargain orang tuh banget gitu, baik banget orangnya kayak gitu. Dan juga dia dihargai orang juga, jadi dia ngerespek orang dan dapat respect juga dari orang lain orang ini kayak gitu ya. Terus orangnya juga bisa banget dipercaya, orangnya pemaaf banget gitu kan. Terus orangnya walaupun memang agak-agak tradisional ya, maksudnya kayak ngikutin adat banget gitu orangnya, kayak yang kalau kata orang tua tuh harus begini gitu ya, tapi dan dia tuh harus tuh, kamu tuh harus ngikutin kata-kata orang-orang dulu gitu loh bang. Walaupun memang kayak gitu, tapi orangnya baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang lagi nunggu jodoh, ya jodoh kalian tuh sifatnya jenisan begini nih kayak gitu. Dan pokoknya open your heart, open your mind kayak gitu ya. Keep an open mind lah ibaratnya. Mungkin aja gitu tuh ya, si yang datang ini memang bukan gak sesuai ya, maksudnya nggak seperti yang kamu bayangkan gitu. Maksudnya kalau tadi kan di yang satu dia jodohnya itu harus direvisi dulu kan. Nah kalau yang ini nih memang nggak perlu revisi, tapi Tuhan tuh udah langsung kasih nih yang terbaik buat kamu tuh yang ini loh. Walaupun memang kamu proposalkannya tuh beda sama yang ini gitu. Jadi kemungkinan kayak yang datang ini beda dari apa yang kamu proposalkan kayak gitu. Karena mungkin kamu tuh udah ngelewatin masa revisinya, kamu disuruh revisi ibarat kayak gitu, tapi kamu nggak revisi, tetap aja kekeh pengennya oh yang gini loh Tuhan, pengennya yang kayak begini gitu, disuruh revisi sama Tuhan gitu kan, sudah dikasih tanda. Ibaratnya kayak yang kamu tuh disuguhin, dinasehatin orang mungkin kayak gitu. Kamu kalau nyari pasangan tuh jangan, harusnya yang begini misalnya kayak gitu ya. Itu mungkin universe tuh nyuruh orang ini buat nasehatin kamu, tapi kamu tetap kayak yang keke nggak mau, enggak gitu, enggak gitu. Universe enggak maunya yang ini gitu. Ya udah akhirnya tentu universe kasih aja deh gitu, dikasih jodoh memang, tapi memang agak beda dari apa yang kamu proposalkan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kamu kayak gitu ya. Dan di sini juga aku nggak tahu ya, ngeliat PL2 ini seperti makhluk-makhluk yang emang agak-agak keras kepala ya. Aku nggak tahu karena tadi ya aku bilang kamu dikasih jodoh yang memang beda banget sama apa yang kamu proposalkan, tapi memang cocok buat kamu. Dan ini datangnya itu walaupun memang di sini yang akan datang ya ibaratnya dalam waktu dekat, tapi unexpected. Maksudnya unexpectednya kamu mikirnya kayak oh sekitaran jaraknya sekian. Mungkin kalau misalnya dalam jangka deket nih kayak cuma sebulan 2 bulan doang misalnya kayak gitu. Tapi karena kamu tuh terlalu kayak attach banget, kayak terlalu gimana banget loh, kayak yang oh pengennya gini, pengennya gitu kepengennya tuh orangnya seperti ini, akhirnya apa didelay gitu. Jadi ada penundaan nih gitu, ada penundaan didatangkan ya, karena memang kadang ya ego manusia atau shadownya manusia itu belum bisa ditanganin sama manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya pengen si jodohnya cepet datang, nggak delay gitu kan ya, itu jangan keras kepala ya. Maksudnya kayak tetap bisa nerima segala situasinya apapun itu yang diberikan gitu, karena itu pasti yang terbaik sih gitu kan. Di sini juga ada kelompok-kelompok yang memang punya plan dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, tapi
sebenarnya plan itu jangka pendek ya, jangka pendek, tapi kok nggak datang-datang gitu tuh ya, kok delay. Nah yang delay ini nih yang bakal datang kayak gitu ya. Jadi kamu nih di file 2 ini menurut aku kayak lucunya gini, hal yang kamu pikir jangka pendek kamu bisa dapetin ternyata itu di delay, tapi hal yang kamu pikir kamu tuh dapetinnya itu jangka panjang nih, di 5 tahun atau 10 tahun ke depan ternyata itu lebih maju datangnya gitu. Jadi kayak yang kebalik gitu loh, kebalik yang aku lihat ya. Jadi dicek dulu apa long term plan-nya kalian gitu, atau enggak short term plan-nya kalian tuh apa juga kayak gitu. Nah itu tuh kebalik gitu loh. Jadi yang jangka pendek tuh malah dapetinnya nanti di delay gitu ya, karena memang ya yang tahu divine timingnya kan cuma universe gitu ya. Terus di sini ada between worlds, di sini ada peace, di sini juga ada all that glitters. Oke. Jadi di sini nih kamu harus bisa nyimbangin ya, harus bisa nyimbangin usaha sama doanya kayak gitu. Jadi kenapa di delay? Kenapa di delay nih, ada beberapa yang di delay kan gitu tuh. Itu karena memang kamu tuh cuma kayak ngarep doang, kayak oh actionnya belum ada. Kamu action memang action tapi nggak ke arah situ gitu loh. Jadi kayak yang kamu tuh belum bisa nemuin cara yang tepat untuk mencapai ke tujuannya kamu kayak gitu loh. Jadi dicari ya cara yang paling efektif untuk ke situ. Misalnya kamu pengen jadi dokter, itu kan jangka panjang ya, jangka panjang sekitaran 4 tahun atau 5 tahun kayak gitu untuk sekolah kedokteran ibarat kayak gitu ya. Nah kamu tuh cuma pengen diangan-angan doang, kamu pengen apa, pengen jadi dokter kedokteran gitu tuh. Terus daftar kedokteran atau enggak, belajar tentang kedokterannya enggak, misalnya kayak gitu. Nah jenis yang kayak gitu sih. Ataupun kamu mungkin punya film pengen jadi pengusaha atau gimana, tapi mulai bisnisnya aja enggak gitu. Jadi kayak cuma pengen jadi orang kaya doang tapi nggak tahu dari mana gitu. Harusnya udah ada actionnya gitu loh. Dan kalau kalian pengen sesuatu, sorry ya kalau ada noise, ada tukang roti di luar. Jadi kalau kalian lagi mikirin pengen sesuatu, ibarat kayak gitu ya, sorry ya noise-nya, pengen sesuatu tuh usahain dalam keadaan damai ya, dalam keadaan nggak rusuh, nggak kesel, lagi nggak marah, lagi nggak gimana. Pokoknya jangan low vibe tapi harus high vibration, harus happy ya, sebisa mungkin harus happy gitu tuh, karena itu yang bakal mempercepat si abundance ini datang buat kalian kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang pengen abundance itu cuma bisa ditarik ketika kamu happy loh, ketika kamu dalam keadaan damai dan kamu tuh kayak nge-beaming out energi bagus gitu loh, kayak bling-bling gitu. Kayak yang happy, orang lain di sekitar kalian juga happy, kalian lebih gampang narik-narik itu loh gitu ya. Ini kenapa agak switch, ganti, kayak skemanya tuh ganti gitu tuh kan, yang tadinya 5 tahun malah sekarang, yang tadinya harusnya sekarang malah 5 tahun lagi gitu, kayak gitu. Karena memang kamu nih agak-agak keras kepala menurut aku gitu. Nih di sini ada page of air tuh, logic banget dan keras kepala biasanya menurut aku gitu tuh. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Berarti semua zodiak ada di sini. Untuk inisial ini ada S, ada Z, ini ada Z, ada K, ada C, ada D, ada X, ada V. Oke. Ini inisialnya ya, S, Z, K, C, D, V, X. Ini inisialnya. Kalau nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke. Pokoknya intinya file 2 ini, doa yang bakal dikabulkan itu berupa pasangan ya, pasangan. Tapi ini aku ngelihatnya kalau si pasangan itu kayak baru ngomong doang loh. Maksudnya kalau di PL 1 dia pasti langsung ngajak nikah, tapi kalau yang ini di PL 2 ini dia
lebih kayak cuma aku mau serius sama kamu, baru ngomong doang gitu tuh, belum kayak yang merencanakan. Tapi PL1 tuh merencanakan kayak gitu ya. Terus abundance juga, uang, kesehatan dan lain-lain itu datang buat kalian gitu ya. Planning kalian, cita-cita kalian ini bakal datang kayak gitu ke kalian gitu. Oke. Kalau misal kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp kami di description box. Untuk personal reading itu Rp150.000 untuk 2 pertanyaan berupa voice note dan foto travel cardnya. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 3 yaitu Apricot Agate, ini PL terakhir. Kita lihat doanya, doa yang bakal dikabulkan ya. Di sini ada Six of Air, ada Ace of Earth, ini ada The Star, ada The Hermit. Oke. Jadi untuk doa yang dikabulkan sendiri adalah, mungkin ini PL3 ini lebih sering menghadapi kesulitan hidup ya, maksudnya kayak bebannya banyak banget kayaknya gitu tuh. Dan aku ngelihatnya bagi kalian-kalian yang pengen kedamaian, bagi kalian-kalian yang pengen segala situasi buruk kalian itu terselesaikan atau berakhir, kalian bakal dikabulkan tuh yang itu. Karena the end of difficult situations gitu, dan kamu beralih dari tempat yang tadinya sangat-sangat mengekang kamu banget, sangat-sangat bikin kamu stres, akhirnya kamu bisa napas gitu loh, kayak kamu bisa dikasih kebebasan, kamu bisa dikasih kayak ya bisa dikasih kebebasan dari hal-hal sulit kamu kayak gitu yang terjadi sama kamu kayak gitu. Dan biasanya sih ini ada perpindahan ya, entah itu kamu ngerasa kerjaan kamu tuh terlalu mencekik kamu, akhirnya kamu bisa resign dan nemuin tempat yang baik, yang bagus. Atau mungkin kamu kayak terlalu stres banget ngadepin orang-orang, akhirnya kamu bisa cut off orang-orang toxic tersebut, misalnya kayak gitu. Nah seperti itu juga, jadi ada pergerakan gitu loh, yang tadinya nggak bagus jadi bagus kayak gitu. Dan ada ini aku ngeliatnya uang, a bunch of money. Jadi kamu yang misalnya nih ya, kayak kamu udah manifestasiin, oh ya saya pengen lunas hutang, atau saya pengen ini nih uang aku nggak habis misalnya gitu kan ya, atau gimana, ini uang bakal datang ke kalian sih sebenarnya kayak gitu. Dan juga ada juga nih yang bakal ngasih kalian peluang bisnis ya, kayak misalnya tiba-tiba nanti ada orang yang kita join yuk, kita bikin ini bla bla bla. Jadi kalian yang pengen, yang tadinya mungkin nggak kepikiran untuk buka bisnis, walaupun ada kepikiran tapi belum dijalanin gitu. Nah sekarang nih nanti bakalan ada tuh orang yang memang merealisasikan itu gitu. Jadi ngajakin kamu join, terus ayo bisnis yuk gini, terus nanti langsung gitu, so langsung ada bisnisnya kayak gitu ya. Terus kalian juga mungkin tanda tangan kontrak. Tadi kan aku ngeliat ada perpindahan ya, mungkin ada yang pindah kerja atau gimana. Kalian bakal tanda tangan kontrak di tempat yang baru kayak gitu ya. Terus pokoknya istilahnya tentang legal stuff lah, tentang tanda tangan kontrak gitu intinya. Entah itu kamu bisnis baru atau mungkin pekerjaan baru ya kayak gitu. Terus juga di sini juga kalian bakal dikasih yang mungkin ya ngerasa kalau hidupnya tuh kayaknya hidupnya tuh galau terus, atau hidupnya tuh kayak susah banget kayaknya gitu tuh kan ya. Tenang aja, karena kebahagiaan bakal datang buat kalian kayak gitu. Dan sampai kalian tuh lupa gitu kalau kalian tuh pernah hidup susah, ibaratnya kayak gitu ya. Terus kamu juga bakalan optimis banget nih sama cita-cita kamu yang tadinya mungkin setelah ada masa-masa sulit kalian tuh agak-agak down gitu, jadi kayak mikirnya aduh bisa nggak ya cita-cita saya kecapai. Tapi pas begitu setelah selesai, ini dinyatakan selesai ya gitu, dan kamu tuh berhasil menyelesaikan itu semua, akhirnya kamu dikasih optimis lagi tuh buat cita-cita kamu gitu tuh. Ya mungkin aja kalaupun seandainya nggak kena banget, setidaknya ada walaupun melenceng tapi masih satu jalur lah ibaratnya kayak gitu, walaupun agak belok tapi tetap ujungnya sama gitu kayak gitu sih. Dan kamu dikasih jalan yang benar juga, maksudnya kayak gitu. Jadi kamu tuh di-guiding banget, dijaga banget kayak gitu, dengan apapun yang kamu pilih, apapun keputusan kamu tentang cita-cita kamu, ibarat kayak gitu. Apapun yang terjadi gitu, itu ya Tuhan tuh nggak ninggalin kamu gitu. Tuhan tuh nggak ninggalin kamu dengan posisi yang susah terus kayak gitu, tapi Tuhan tuh dengan cara seperti itu tuh dia punya jalan yang lain gitu loh.
yang memang bagus buat kamu kayak gitu. Jadi lebih sering-sering lagi nih nantinya gitu tuh kan. Bagi kalian yang lagi cari tahu tentang spiritual atau lagi ngedalamin tentang spiritual juga, kalian bakal dikasih kayak entah itu mentor, entah itu kayak kalian tuh dapat insight sendiri gitu, aha moment gitu kan ya. Oh kayaknya gini deh, gini, atau kalian tuh belajar spiritual tuh lebih gampang lagi karena disuguhkan langsung gitu ya sama universe tuh di provide. Terus bagi kalian yang memang belum paham diri kalian sendiri, kalian bakal dikasih pencerahan tentang diri kamu tuh kayak gini loh gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang dikasih kondisi yang sulit-sulit dulu ya, biar kamu tuh paham apa yang kamu mau sama apa yang kamu nggak mau kayak gitu. Jadi apa yang memang cocok buat kamu sama yang nggak cocok sama kamu kan bisa taunya ketika ada situasi sulit loh justru gitu tuh kan. Situasi sulit kan berarti mikirnya kayak aduh aku nggak cocok sama ini nih gitu, gini gitu. Jadi kamu bakal dikasih pencerahan gitu ya. Kayak gitu sih. Ini ada 7, 8 ya, abundance 8, terus sama 9 juga completion ya. Jadi ending dari kesusahan hidup kamu gitu ya. Aminkan aja ya, aminkan. Ini round and round. Ini exchanging gift, ada Treasure Island. Oke. Jadi ini juga yang ini difficult situationnya ini tentang karma kamu kayaknya ya, karena ada round and round. Jadi kejadiannya tuh berulang ataupun mungkin dari zaman kakek kamu ada aja kasus yang kayak gitu atau zaman orang tua gitu kan, sampai ke kamunya ada kasus kayak begini nih, misalnya kayak gitu yang sulit begini nih ada nih gitu, pasti temanya tuh itu terus misalnya kayak gitu. Nah itu kan round and round tuh. Nah karmanya diputus kayak gitu, diputus di kamu gitu, dan akhirnya setelah selesai karmanya putus kamu dapat hadiahnya gitu. Jadi kayak tukeran kado nih gitu sama universe gitu ya. Kadonya berupa uang, kadonya berupa jabatan, kadonya berupa ya bisnis jalan lancar lagi gitu kan, kayak gitu. Dan di sini ada Treasure Island, ini harta karun, pulau harta karun. Jadi kemungkinan kamu tuh bakal nemu bisnis atau nemu sesuatu yang memang ibaratnya kamu bakal mikir, wah ini harta karun banget nih gitu tuh, kayak gitu. Tapi ini intinya tentang uang ya, menurut aku PL3 ini lebih ke uang dan self discovery. Jadi lebih ke pencarian jati diri dan uang gitu tuh yang dikabulkan ya gitu tuh. Mungkin kamu lagi nyari jati diri kamu siapa, kamu belum nemuin, akhirnya kamu bisa nemuin nih dalam waktu dekat kayak gitu. Kamu bisa paham diri kamu sendiri, kayak gitu sih. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Virgo juga. Untuk inisial ada I, ada D, ada X, ada C, ada D lagi, ada U, ada, sorry ya kalau ada noise ya, ada Z, ada S, ada S, ada X. Oke, inisialnya I, D, X, C, D, U, Z, sama S. Nih. Kalau nggak ada di sini ya nggak apa-apa. Mungkin di zodiak yang tadi sudah aku sebutkan tadi. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan memang kalau untuk personal reading sendiri itu 150.000 rupiah untuk 2 pertanyaan berupa voice note ya, dan Photoshop card. Oke, aku kira cukup sampai di sini gitu kan. Semoga menghibur. Sampai jumpa dan dengar reading selanjutnya. Bye.